Bah, mungkin gak sih menanamkan korupsi sejak dini? Maksudnya anti korupsi Iya, jadi supaya nggak korupsi. ya kayak gitu. Memang Bah. kenapa? Ya kayak gerah aja gitu, Bah. Setelah Orde Baru ini kan korupsi semakin merajalela ya, Bah. Iya, reformasi harusnya sejak 98 bukannya berkurang ya. Iya, Kalau dulu yang korupsi mungkin ya lingkaran kekuasaan presiden. Sekarang semuanya berani ya, iya. gitu. Iya, ya sangat mungkin. Jadi kan korupsi itu abstrak ya, Bah. Jadi gimana ngajarin atau ngenalin ke anaknya kalau korupsi itu nggak baik dan merugikan orang. Ya, jadi kita harus memahamkan diri kita sendiri gini loh sebelum ngajarin anak. Korupsi itu apa sih? Korupsi itu kan pada dasarnya adalah mengambil hak orang lain, gitu pada dasarnya ya. Iya, Di sekitar kita hampir semua orang tidak menyukai ketika pejabat ada yang ditangkap KPK. Maksudnya tidak menyukai bahwa ya memaki pejabat yang ditangkap KPK, begitu benci ketika ada penguasa melakukan korupsi gitu kan ya. Tapi tahu nggak sih apa hakikat korupsi? Korupsi kan pada dasarnya adalah kita mengambil atau mencuri hak orang lain. Ketika sebagian masyarakat ya misalnya memaki-maki atau nyinyir atau menghujat orang-orang atau pejabat yang ditangkap KPK, tapi pada dasarnya setiap warga negara juga bisa melakukan korupsi ketika kita mengambil hak orang lain. Misalnya di sekitar kita ada nggak parkir mobil bertahun-tahun tidak digarasi, ngehalangi jalan orang di depan kompleks itu? banyak, Bah. Banyak ya? Banyak. Itu kan jalan umum bukan? Iya, jalan. Ketika jalan umum dipakai untuk pribadi, kalau sesekali oke lah, misalnya ada kedurian, ada lagi perbaikan rumah, oke lah, hanya darurat ya. Tapi kalau bertahun-tahun di situ, ketika kita menggunakan misalnya public property untuk private property, ketika kita menggunakan lahan negara warga untuk kepentingan pribadi, itu kan pada dasarnya mengambil hak orang lain. Orang jadi susah perwis misalnya. Bunyiin musik keras-keras juga bagian dari korupsi gitu kan. Lalu nyerobot antrian juga adalah korupsi. Lalu kemudian misalnya orang lagi tidur di public transport, di kereta api, tapi kita malah ngobrol, ketawa-ketawa sampai orang jadi susah tidur, itu juga korupsi. Nonton video misalnya di public transport tapi nggak pakai earphone, lalu kemudian orang yang sebetulnya tidak ingin nonton gitu, itu juga korupsi. Ngerokok di angkot ya, di tempat umum, lalu asapnya kena orang lain, juga korupsi. Cuman kan kadang-kadang dibalik-balik logikanya, kalau nggak mau keganggu rokok ya naik mobil pribadi, neng ya bang gitu, jangan naik angkutan umum. Kalau nggak mau keganggu dengan suara bising, jangan naik kereta api dong, tapi nyewa kereta atau pakai mobil pribadi. Kan itu dibalik-balik ya. Seharusnya kan kalau misalnya yang ngerokok lah yang harusnya kemudian kalau nggak mau mengganggu orang lain, yang ngerokok di ruang-ruang privat gitu, ngerokok di ruang terbuka yang bukan di angkot, bukan di tempat sepi, bukan di public transport dan seterusnya gitu, dan seterusnya. Nah ini yang harus kita pahami dulu. Hakikat korupsi itu pada dasarnya mengambil hak orang lain ya. Nah, ketika kita sudah paham ini, maka ada banyak, dan korupsi itu sebenarnya tidak abstrak gitu, bisa diajarkan dengan cara konkret kepada anak-anak kita supaya anak kita tidak merugikan orang lain gitu. Caranya kalau dalam agama saya ada namanya prinsip isti'dzan. Apa? Isti'dzan. Iya, apa itu isti'dzan? Isti'dzan itu adalah ajaran agama untuk dibiasakan anak-anak kita meminta izin bahasa Indonesianya ya, itu izin kan dari bahasa Arab, meminta izin untuk jika mau menggunakan barang orang lain. Dan ini bisa diajarkan dari sejak dini ketika anak-anak kita mulai bisa bicara, mengambil misalnya ke orang adik mau mengambil mainan milik kakaknya, bukan malah sebaliknya kita katakan kakak minjemin adiknya, ngalah sama adiknya, berbagi sama adiknya. Ini aja sudah tidak tepat gitu. Yang seharusnya kita lakukan, kita bilang sama adik-adik mau mainan abang, bilang sama abang minta izin. Jika abang tidak mengizinkan ya jangan maksa gitu.
Mengajarkan berbagi itu penting, tetapi mengajarkan berbagi itu nomor 2 setelah anak-anak kita paham soal konsep kepemilikan. Bagaimana mungkin anak kita bisa diajarkan berbagi kalau anak kita tidak paham itu milik siapa itu barang. Makanya ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak tepat, misalnya di sekolah anak-anak kita diajarin infak Jumat padahal mereka belum paham konsep kepemilikan. Tentu saja mereka akan semangat untuk bawa uang infak Jumat karena kenapa coba mereka semangat bawa uang 50.000, 100.000? Karena itu bukan uang mereka, itu uang bapaknya gitu loh. Ya kan? Ya, jadi tidak tepat itu ngajarin sedekah, pembiasaan kalau belum ada tahapannya gitu. Ya, jadi mulailah ngajarin anak kita untuk benci korupsi dimulai dari membiasakan minta izin. Ya, jika kemudian anak kita tidak minta izin, anak kita harus dibuat konsekuensi, harus diberikan konsekuensi jika dia tidak minta izin. Misalnya ketika ngambil kue belum waktunya, makanan yang suka ibu tidak minta izin, ya memang itu untuk anak, tapi anak harus minta izin. Ibu, aku boleh ambil kue, boleh berapa kuenya, kan gitu. Itu dibiasakan dari situ sehingga anak-anak kita akan terbiasa untuk meminta izin, ya. Dan harus konsisten itu. Anak-anak saya sejak umur bisa diajak ngomong kira 22-23 tahun, ya tidak pernah kemudian diperbolehkan untuk maksa-maksa ngambil barang saudaranya, meskipun dia posisinya anak paling kecil misalnya. Dan memang awalnya tidak mudah teman-teman, tetapi kalau terbiasa insya Allah anak kita akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan. Contoh misalnya ketika Syakura, anak saya yang 6-7 tahun ini buka lemari es suatu hari, lalu kemudian dia menemukan es krim, dia bilang, "Abah, ini es krim punya siapa?" "Abah nggak tahu, itu bukan punya Abah, tanya Umi." Lalu setelah nanya, dia jawaban itu punya Abah. Dia bilang, "Nanti kalau A pulang, Yaya mau minta sama A." Dia tidak berani makan, dia bahkan tidak berani minta sama saya karena dia tahu itu bukan milik saya, milik abangnya, A-nya gitu loh. Menurut teman-teman apa yang terjadi kalau anak kita dibiasakan seperti ini, mengambil barang saudaranya saja tidak berani, apalagi mengambil barang orang lain. Barang orang lain, ya, seperti itu. Nah, itu dimulai dari situ dulu. Kebiasaan. Insya Allah, kalau anak-anak kita dibiasakan punya karakter minta izin seperti ini, insya Allah anak-anak kita ya setelah mereka jadi orang, mereka memiliki kekuasaan mengelola negara ini, maka mereka akan menjadi tidak nyaman karena mereka melanggar konsep dirinya gitu. Ya, masalahnya pejabat-pejabat ini dari awal ditanamkan soal ini enggak gitu. Saya pernah ketemu dengan seorang sekretaris daerah di sebuah kabupaten kota. Saya kan cuma mengatakan hal yang sederhana. Teman-teman ASN ini kan, pejabat ini kan dibiayai dapat penghasilan itu dari iuran jutaan warga gitu. Ya kan? Jadi mobil dinas itu dari iuran warga lewat pajak, retribusi, cukai dan lain-lain kan gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya kita menyadari ini, ketika misalnya teman-teman ASN ini menyadari ini bahwa misalnya kita ini dapat penghasilan dari iuran warga, maka seharusnya kita menjadi takut. Ya, apakah penghasilan yang saya dapatkan ini kemudian saya bisa pertanggungjawabkan gitu. Maka kalau paham ini tidak akan ada yang namanya pejabat petatang perenteng, ya, membelah jalan padahal bukan ambulan dan pemadam kebakaran gitu kan. Itu mobil itu kan mobil kita gitu. Maksudnya mobil dari uang kita semua, bayar pajak gitu. Ya kan? Ya, seharusnya malu gitu. Ya, saya dulu pernah ngisi di sebuah instansi, ya, ketika dijemput di bandara, ya, istilahnya dikawal lah sama semacam forrider gitu. Saya bilang ke panitia, please janganlah saya malu, tolong jangan dikawal-kawal gitu. Ya, karena saya merasakan, ya, kita ini bayar pajak, bersusah payah, banting tulang, kerja keras, penuh tekanan dan seterusnya. Ya, untuk mengelola negara ini, Anda dipilih untuk mengelola negara ini, gitu kira-kira lah. Ya, jadi lalu sekda ini berkata, ya Allah, Abah, andaikan semua bawahan saya tahu ini, gitu ya, maka mereka hati-hati untuk tidak akan misalnya bolos kerja seenaknya, karena uangnya iuran dari
jutaan keringat, air mata mungkin banyak orang gitu penghasilannya tuh gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya usulkan. Terima kasih. Oh iya, makasih Bang. Ya.